a blank canvas of infinite possibilities. This is but the beginning. Come, explore the unknown, unravel the mysteries that time conceals. Remember, every door leads somewhere, some to the past, some to the future, and some to a moment frozen in time. So step into the unknown, for it's in the mysteries that we find ourselves. Dive into the vortex of time with us. The future awaits. Suddenly, a vortex of time, a swirling maelstrom of past, present, and future engulfs him. The pull is irresistible, the journey inevitable. As he plunges into this cosmic whirlpool, the realm of the familiar fades into oblivion. Then a burst of brilliance, an explosion of pure white light. Our traveler has arrived. But where? Or perhaps the better question is when? Welcome to the future. Ya, kembali lagi untuk Archat ya, untuk, bagian edukasinya nih ya. Kita akan, mulai untuk yang sesi selanjutnya, yaitu mengenai bid offer dan bagaimana harga bisa bergerak. Jadi kalau teman-teman yang pemula, kalau lihat di OLT-nya itu masing-masing kan itu ada bagian untuk lihat stoknya, itu ada bagian bid, ada offer, itu harganya bergerak terus, ada yang naik, ada yang turun, ada yang stagnan gitu ya, diem di situ saja stabil. Nah, ini untuk perkenalan dasarnya saja, ya. Semoga ini, bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang baru mulai untuk trading saham, supaya lebih paham dan lebih tahu apa yang harus dilakukan sih, apa yang dimaksud dari teman-teman di grup mungkin bilang, "Oh, ini kita belinya di BIS aja nih," atau, "Kita jualnya di over aja nih," atau gimana. Itu lebih paham, ya. Jadi kita mulai aja bid offer dan bagaimana harga bergerak, ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu mengenai apa itu bid, apa itu offer, ya. Bid itu artinya adalah harga permintaan atau harga tertinggi yang ditawarkan pembeli untuk membeli sebuah saham, sebuah emiten, ya satu lembar saham gitu. Kalau offer atau harga as, biasanya orang nanya gitu ya, itu adalah harga penawaran, harga terendah yang diminta penjual untuk menjual saham, ya. Nah, ini bingung nih langsung, eee, saya kasih analogi sederhananya dulu ya. Analogi sederhananya seperti ini nih. Anggap saya seorang pedagang, pedagang ya, mau jualan apel nih. Saya punya stok 100 apel dan saya mau jual di harga 2.000 ya. Datang nih pengunjung satu, dia bilang gini, dia bilang dia nanya, "Apel berapa?" Saya bilang, "Satu apel 2.000, Bapak atau Ibu mau beli berapa?" Karena pasar lagi sepi, tapi yang beli ini butuh apel, dia bilang, "Ya udah 2.000 saya beli deh." Dia beli kan, "Beli berapa?" 10. Oke. Saya dibeli apelnya seharga 2.000 di 10 apel, oke. Otomatis apel saya tinggal berapa? 90 dong, ya kan. Berarti di sini, tinggal 90 nih, tinggal 90. Nah, itu adalah pertama waktu saya ditanya sama orang ya, "Berapa harga apel?" Harga apel ada 2.000. Itu adalah offer, offer dari saya terhadap dia, harga saya cuma mau jual kalau di 2.000. Kalau mau beli ya di 2.000. Akhirnya dia bilang, "Oke, saya beli di harga yang kamu offer, yang kamu minta, yang kamu offer, 2.000." Terjadilah transaksi 10 apel di harga 2.000 ya. Nah, habis itu, eee, setelah pembeli pertama ini, sepi banget, nggak ada lagi yang beli nih, 2 jam kemudian baru ada yang datang. Dia bilang bilang gini, "Saya mau beli apel." Temen saya, penjual lain ada yang jualnya 2.200, di sini jualnya 2.000, tapi saya mau lebih murah lagi. Akhirnya pembeli yang nawar, "Saya mau beli apel 30, tapi saya mau harganya 1.900." Oke.
30, harganya 1.900. Saya sebagai penjual mendapat tawaran dari pembelinya, itu tawaran itu artinya nge-bid. Dia nge-bid 1.900, belinya 30. Terjadi nggak transaksinya? Belum terjadi karena saya jualnya 2.000 kan. Akhirnya dia bilang, "Oke, saya tunggu deh sampai kamu setuju dengan harga 1.900, saya mau beli 30. Saya masukin orderan saya nih. Kalau kamu oke, kontak saya langsung beli saat ini juga." Ditungguin tuh sama dia di sana. Saya mikir kan, "Ah, mau jual kan ya 1.900?" Pikir-pikir lagi, "Oh, saya punya modal itu cuma 1.500 satu apel. Kalau saya jual 1.900 pun saya masih cuan gitu, masih profit gitu." Akhirnya saya bilang, karena ada bid, belum ini baru bid ya, belum terjadi transaksi, bid-nya ada di 1.900 dengan harga 30. Ya sudah, akhirnya saya bilang, "Oke, saya penuhi bid kamu 1.900 harga 30." Jadi stok apel saya tinggal 60. Harganya jadinya di 1.900 karena harga terakhir di 1.900. Habis itu setelah 30 ini dijual, ternyata ini orang, ini spekulan nih yang beli 30 nih, yang beli 30 ini spekulan, dia pindah ke tempat lain, dia buka lapak juga jualan apel seharga 2.200, 2.200 harga, dia punya stok 30 dong, ya kan, gitu. Nah, laku nggak? Sorry, dia beli 1.900, dia jual di harga 1.980, 30 dengan stok 30, 1.980, dia ada cuan 80. Sedangkan saya kan tadinya karena laku di dia 1.900, tapi saya maunya tetap jualnya di 2.000 nih. Nah, dengan posisi stok saya 60 dengan harga 2.000, sedangkan ada yang jualan harganya 1.980 dengan stok 30, yang habis duluan siapa? Pembeli selanjutnya akan belinya kan ke dia sampai habis, betul nggak? Sampai dia habis, baru dia akan mau cari yang kita punya yang harganya lebih mahal, ya kan. Ya udah anggap aja kita tungguin sampai dia habis lah, karena kita nggak mau jual di bawah 1.900 lagi, nggak mau dibohongin lagi lah, tetap mau jual harganya 2.000. Ternyata nih toko yang satu ini rame karena harganya murah. Dia punya stok 30, tapi ada yang mau beli sebanyak 100. Dia nggak punya stok, dia datengin lagi ke kita, dia bilang, eee, "Beli lagi dong 1.900, mau 70 lagi buat ngenepin 100 itu." Ya kita udah tahu dong, nggak mau, pokoknya mau jualnya 2.000. Ya udah, karena kita dapat kabar dia ada yang mau beli 100, sedangkan stok dia cuma 30, yang mau beli 100 ini kan perlu 70 apel sisanya kan, 70 apel sisanya kan. Nah, ya udah, saya langsung punya ide, "Ah, kalau gitu kita tungguin dia habis, kita taruh harga di 2.200." Setelah 30 habis, 30 ini terbeli di 1980, pembeli ini masih mau cari 70 apel lagi, akhirnya ke kita. Nah, ke kita dia bilang gini, "Di sana harganya 1.980, saya mau beli 70 nih." Nah itu saya bilang, "Nggak bisa, saya harganya 2.200, mau dan saya cuma ada 60, kalau mau ini, kalau nggak mau ya sudah silakan." Dia taruh bid lagi kan, dia nge-bid nih, nawar 1.180 untuk 70 apel. Bilang, "Saya nggak mau, kalau saya offer-nya adalah 2.200 sebanyak 60, kalau mau ambil." Dia taruh bid, kita taruh offer, sama-sama mikir kan, tapi karena kita udah tahu dia butuh, ya udah kita biarin aja. Akhirnya dia mikir nih, udah mikir dia bilang, "Ah, ya udahlah, daripada nggak dapat 70-nya," dia beli akhirnya 2.200, sisanya stoknya habis. Nah, kurang lebih itu gambaran bid dan offer, penawaran ama harga yang kita tawarkan itu adalah kalau yang mereka nawar ke kita itu jadi bid, dia nawar. Kalau yang kita berikan harga ke yang mau beli itu namanya offer. Nah, itu adalah bid dan offer. Nanti kalau stok ini fungsinya sebagai volumenya, volume pembelian, volume bid sama volume offer, nanti ada ya.
contohnya. Nah, ini bergerak karena ini, permintaan dan penawarannya, harga tertinggi sama harga terendahnya, harga harga terendah penawaran sama harga tertinggi harga terendah itunya, bid-nya, harga tertinggi dari bid-nya sama harga terendah dari penawaran kita atau offer kita gitu. Nah, itu yang membentuk bid dan offer. Nah, kalau hubungan dengan volumenya itu akan yang nanti berhubungan dengan yang namanya supply dan demand, di mana supply itu di atas, demand itu di bawah. Kalau harganya lagi turun ke bawah, itu biasanya kalau kena di demand ya, jadi kan harganya turun nih. Misalnya saya jualan iPhone harga normal ini jualan Apple harga 2.000, saya jual 2.000 ya ada yang beli. Tapi kalau saya jual 1.900 sorry, saya jual 2.000 nggak ada yang beli nih, 1.900 masih sedikit yang beli, 1.800 masih sedikit yang beli, 1.000 saya turunin terus harganya sampai 1.500 ketemu nih demand-nya. Banyak orang yang mau beli di 1.500 baru harga saya melonjak lama-lama naik ke atas, sampai mentoknya saya pikir, "Wah banyak yang beli nih, saya tambah stok ah." Supply saya berlebih, supply barang kita berlebih. Akhirnya begitu kena supply-nya, karena stoknya banyak, orang belinya gampang, ya udah akhirnya nawar dia, "Ah, di sebelah sana juga ada yang jual, sebelah sana juga ada yang jual," supply-nya banyak gitu. Ya udah akhirnya ditawar. Tapi kalau kayak tadi barangnya kosong, demand-nya banyak, stoknya sedikit tapi yang mau beli banyak, itu harga bisa naik. Nah itu nanti hubungannya dengan supply demand kita ngomonginnya belakangan dah. Yang penting bid offer kurang lebih seperti itu. Kita balik ke sini ya. Jadi bid adalah harga tertinggi yang ditawarkan pembeli. Jadi pembelinya nawar gitu. Kalau offer adalah harga terendah yang penjual mau jual harganya. Kayak tadi, contohnya di Apple ya, itu adalah bid dan offer. Nah, ada juga istilahnya yang namanya HK. Orang bilang HK itu adalah hajar kanan. Maksudnya adalah tindakan membeli saham langsung di harga offer. Jadi kita nggak nunggu tuh, kita nggak nunggu lagi. Pokoknya yang offer kan ada yang nawar, penjual nawar, "Saya mau jual di harga 2.000 kalau ada yang mau beli 2.000 langsung nih saya jual." Nah, dia nggak mau nawar lagi. Jadi contohnya gini, bid-nya di 5.000 offer-nya 5.050. Karena dia hajar kanan, offer itu biasanya di kanan, bid itu di kiri ya. Ya udah dia hajar kanan berarti dia beli di 5.050, otomatis dia langsung dapat gitu ya. Masuk saham, langsung di portofolio dengan harga di 5.050. Biasanya dipakainya kapan? Ini kalau market volatile dan kita mau cepat, contohnya scalping gitu ya, ingin cepat mendapatkan saham tanpa nunggu antrian, ya itu di HK ya. Cocoknya untuk momentum trading atau saat pasar lagi fluktuatif gitu. Jadi momentum trading harian atau scalping, ya ini biasanya pacik gitu ya, eee, memberikan itu. Nah itu momentum trading, biasanya bisa menggunakan HK atau nanti juga ada istilahnya antri gitu ya, nanti kita lihat. Selain HK berarti itu ada yang namanya haki. Haki itu hajar kiri, ini kebalikannya, justru kalau kita mau jualan cepat itu biasanya, kita hajar kiri, yaitu menggunakan harga bidnya. Kita punya barang nih, kita mau keluar cepat. Kalau kita taruh di offer 5.050 kita harus nungguin, ada orang yang mau beli 5.050 baru terjual barang kita kan. Tapi kalau kita jualnya di hajar kiri atau di bid-nya, di 5.000-nya, itu kan udah ada yang siap beli, ada yang nawar 5.000 kita jual di 5.000 ya udah kita otomatis langsung terjual, ya. Jadi itu kapan digunakannya itu biasanya kalau ingin cepat keluar tanpa menunggu antrian dan cocoknya untuk menghindari kerugian yang lebih besar saat pasar bergerak cepat. Jadi atau, bukan kerugian juga ya, bisa aja profit nih lagi plus plus plus, naik terus, tiba-tiba bergeraknya makin lama makin turun, kita buru-buru haki sebelum profit kita jadi minus. Nah itu juga bisa, ya, fungsinya untuk itu. Nah, ada yang nanya juga, antri beli itu apa? Antri beli itu ya kita belinya itu di bawah harga offer. Jadi kalau harga bidnya 5.025, offernya 5.050, kita belinya ya di bawah 5.050. Contohnya kita beli di 5.025, kita nawar. Kalau nawar kita ngantri maksudnya belinya, karena ada volumenya kan. Nah kalau volumenya belum habis atau belum kena posisi kita, atau paling gampang gini lah, di saat harga yang kita tawarnya, kita nawarnya di 5.025 itu berubah menjadi offer, nah itu kita baru dapat barang. Ya, keuntungannya apa? Bisa dapat harga yang lebih baik dibandingkan membeli langsung di harga offer-nya, ya kan. Kekurangannya adalah
Kalau ternyata harganya nggak turun, tapi naik terus, ya udah kita nggak dapat barang. Resiko pesanan tidak tereksekusi, harga terus naik gitu ya. Ada juga antri jual kebalikannya gitu. Oh ini sorry, terus nah antri jual, kita mau jual tapi nggak ngantri gitu, kita nggak mau jual hajar kiri, nggak mau hajar kiri tapi jualnya antri, 5.025 kita jualnya di 5.050 di atas harga bid gitu ya. Ternyata harganya nggak pernah sampai ke 5.050 lagi, turun terus 5.000, 4.975, turun terus, akhirnya orderan kita tidak tereksekusi. Itu juga kekurangannya. Keuntungannya tapi umpama terpanggil, ya kita profitnya lebih tinggi dong, harganya lebih bagus untuk menjualnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membuat ini lebih lebih jelas, saya menggunakan ini deh. Nah, jadi kalau di OLT itu, teman-teman itu biasanya lihat yang sebelah sini dulu ya, yang ini ya. Nah, biasanya ada yang namanya bid, over, ada, bid volume, ada over volume. Ya, ada yang bentuknya kiri kanan seperti ini, makanya ada yang bilang hajar kiri, hajar kanan, ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, tetap kiri kanan, cuma overnya di atas, kirinya di bawah untuk memudahkan melihatnya, ya. Jadi memang makan tempat, tapi lebih gampang melihat kayak gini, contohnya kayak gini ya. Ini ada bid di 118, over di 119. Overnya ada 35 yang siap jual. Jadi kalau ada yang mau beli 119, ada nih stoknya 35 barang, istilahnya begitu. Kalau yang itu ada yang nawar 118, yang nawar dia butuh 112 barang nih. Jadi kalau ada yang jualan, mau jual di 118, ada 112 yang siap menampung, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, suatu saat ada yang beli, dia beli di 118, ada yang jual, penjualnya bilang gini, "Ah, mau keluar cepet lah, ini ada yang mau beli di 118, saya jual barang saya punya stok." Dia minta 112, saya ada stok 50, saya jual. Jadi nih transaksinya nih, ini ya berarti 112-nya kurang 50, jadi tinggal 62. Nah itu ada lagi, "Wah ada yang jual 118, saya ikutan ah, jual 118, saya punya stok 70, saya jual semua 70-70-nya." Tapi yang siap beli cuma 62 kan, 62 kan, sisanya ke mana? Sisanya akan menjadi over. Saya mau jual 118, tapi yang siap, sebanyak 70, yang siap beli 62. Ya udah 62-nya nih saya kasih dulu nih, tapi sisa 8-nya saya tetap mau jual di 118. Oke, 118-nya pindah ke sini, dengan sisa tinggal 8, yang di sini udah selesai. Nah, harga bergerak nggak? Bergerak turun nih, misalnya. Sekarang bid-nya di 117, offer-nya di 18. Itu tiba-tiba udah bergerak turun, wah yang mau beli di 117 banyak banget nih. Tapi ada yang nggak punya barang dia bilang, "Oh kecil ya, menurut saya 120 di harga di bawah 120 itu udah murah buat saya. Ya udahlah saya mau beli nih 120 di harga 120 sebanyak 100 barang. Pokoknya 120 ke bawah saya mau belilah, atau 120 maksimal harga 120 untuk saya mau 100 barang." Yang terjadi gimana? Oke, saya beli dulu yang 118 sisa 8 yang udah siap jual nih, 119 ada yang jual 35, total kan udah 43 ya. Nah sisanya baru saya makan yang 120. Otomatis begitu dia masukin orderannya, jadi saya beli ya 118,8, itu saya beli di 119-nya 35, itu di 120-nya saya beli sisanya 57. Begitu transaksi ini berjalan, yang berubah adalah 118-nya jadi di sini, 118-nya jadi hilang, karena belum ada yang nawar di belum ada yang mau beli di 118, cuma ada yang mau jual pada saat itu, ya udah posisinya 118-nya kosong, 119-nya kosong, di sininya tinggal
300 potong 57 yaitu 243. Nah, biasanya yang kosong kayak gini nggak tertulis tuh. Nah, nanti di bid-nya 117 over 70, 120 itu yang menyebabkan kadang ada perbedaan, ada gap. Karena di 118 sama 119-nya nggak ada yang mau beli di harga itu, ada yang mau belinya cuma di 117. Ya udah, tapi yang mau jual di 120 itu pun bisa terjadi kayak gini. Nah, itulah bid dan over. Di saat kita mau tiba-tiba, wah 117, 120, saya saya mau beli barang ah, saya ngantri di 118 sebanyak 10, ya udah akhirnya di sini bid-nya akan ada 118, 10. Saya juga mau beli ah 119 di 35 gitu, ya udah di sini akan muncul volumenya sebanyak 35. Jadi bid itu adalah antrian kita beli, kalau over itu adalah antrian kita jual. Kalau kita sudah punya barang, kita mau jual cepat, ya udah kita haki, kita jualnya di 119 karena udah ada yang nungguin. Kalau kita nggak punya barang, kita mau beli barang dan pasti mau dapat, ya udah kita pakai HK, HK di harga 120 karena udah ada yang siap jualan di 243. Kurang lebih seperti itulah bid over, eee, HK, haki atau antri, antri jual, antri beli gambarannya seperti ini. Ya, selain itu, selain ada bid offer, HK, haki, antri beli, antri jual, juga ada yang namanya ini yang sering ditanyakan, IEP, ya. IEP itu dia ada equilibrium gitu ya, istilahnya apa ya, titik temu antara penjualan dan permintaan. Nah ini nih, indikatif di mana jumlah permintaan dan penawaran offer mencapai keseimbangan, ya, pada awal perdagangan, ya. Itu biasanya memberikan gambaran, di harga pembukaan pasar. Biasanya ada di awal pembukaan dan penutupan sesi ya. Nah juga ada IEF, yaitu volume indikatif yang diperkirakan terjadi pada harga IEP. Kalau ini untuk memberikan gambaran likuiditas pasar pada harga pembukaan dan penutupannya, ya. Nah ini yang sering dimanfaatkan untuk, mendapatkan beli sore jual pagi gitu. Nah, B BSJP gitu, BSJP. Nah, beli sore jual pagi. Nah, itu dimanfaatkan menggunakan ini juga gitu ya. Ini yang menyebabkan juga harga nanti ada gap up, gap down. Nah, itu kita bahas di lain kali ya. Hari ini untuk membahas bid over dan bagaimana harga bergerak. Tadi saya udah contohkan menggunakan ini untuk lebih mudahnya. Kurang lebih untuk kali ini seperti itu aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat bid over itu seperti apa. Eee Jadi ini kesimpulan adalah bid offer itu untuk memahami likuiditas pasar, naik turun harga, di pasar ya sewaktu bursa buka. HK-HQ itu teknik untuk membeli atau menjual saham dengan cepat, karena dia nggak pakai ngantri gitu. Antri beli atau jual itu strategi untuk mendapatkan harga yang lebih baik gitu ya, baik harga untuk jual ataupun harga beli, kita ngantri gitu. YP dan YF ada indikator untuk memprediksi harga pembukaan awal atau penutupan pasar. Kurang lebih seperti itu aja. Moga-moga ini, teman-teman nggak bingung untuk mempelajari, tapi ini baru awalnya aja, nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya ya. Kurang lebih seperti itu aja, semoga, eee, teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih.